Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali kami dapat melalui hari ini dengan kekuatan, pertolongan dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Urapilah kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 3 ayat 22. Tertulis demikian. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia menyerukan peringatan dan seruan untuk bertobat bagi bangsa Yehuda dan Israel. Dua bangsa ini dulunya adalah satu kerajaan dan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tapi setelah Salomo mati, kerajaan Israel terbagi dua. Yang di utara disebut kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria, dan kerajaan di selatan disebut kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya adalah Yerusalem. Baik Yehuda dan juga Israel, kedua-duanya telah murtad dan meninggalkan Tuhan. Sekalipun kepada nenek moyang mereka, Tuhan telah menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, tapi mereka tidak mau berkomitmen kepada Tuhan, melainkan menyembah dewa-dewa lain. Bahkan sepenuh hati mereka berbalik kepada berbagai berhala. Dalam ayat ini saudara dikatakan, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Di sini kita memahami saudara bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap orang yang murtad untuk kembali kepadanya. Pintu kemurahan masih dibuka. Waktu kemurahan disediakan Tuhan agar setiap orang yang murtad kembali kepada Tuhan dan terhindar dari hukuman. Tuhan tidak mau ada yang binasa. Dalam Yehezkiel 18 ayat 23 tertulis, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Kerinduan hati Tuhan adalah agar setiap orang tidak mengalami kebinasaan, tetapi mengalami kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali menganggap bahwa murtad adalah sikap menyangkali Tuhan melalui mulut, tidak lagi mempercayai Tuhan. Tapi sebenarnya murtad secara lebih luas berarti bahwa sikap hidup yang menyangkali firman Tuhan. Kalau kita yang sudah mengenal kebenaran masih dengan sengaja hidup dalam dosa, maka itu sama hakikatnya dengan murtad. Ingatlah saudara, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Saudara yang terkasih, kalau selama ini kita telah murtad, baik secara iman di mulut kita, maupun dalam perbuatan, kita telah meninggalkan Tuhan, bertahun-tahun menjauhi Tuhan, hidup dalam dosa, tidak mengakui Tuhan, tidak hidup dalam firman-Nya. Dengarkan saudara, Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Kita mungkin selama ini mencari aman atau mencari kesenangan. Kita mencari kebebasan dan keinginan diri kita sendiri. Dan oleh karena itu kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak mau diatur oleh firman-Nya. Mari saudara, dengan kasih Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 22 ini ada bagian yang kedua yang merupakan respon atas panggilan Tuhan. Dituliskan di sini, inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana respon yang disebutkan dalam ayat ini, biarlah kita kembali kepada Tuhan.
Firman Tuhan telah mengatakan akan datangnya berbagai keadaan sukar di bumi. Akan ada penghukuman sebelum akhir zaman. Dan ada penghukuman yang kekal setelah kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan kita biarkan diri kita terus-menerus menolak suara firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita datang kepadanya, kembali kepadanya, dan disembuhkan dari murtad kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam Tuhan Yesus adalah pilihan yang satu-satunya dan yang terbaik. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Mari sekali lagi saudara, kembalilah, datanglah kepada Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jangan kita sia-siakan kesetiaan Tuhan saudara. Dia selalu setia pada panggilannya. Maka dari itu responi dengan datang kepadanya. Terima anugerah keselamatan di dalam Dia. Selama ada waktu kemurahan, selama pintu kemurahan itu terbuka, mari kembali kepada Tuhan yang setia kepada kita. Masih ada kesempatan untuk bertobat dan untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajak kami untuk kembali kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, karena kami seringkali melalaikan firman-Mu. Kalau ada di antara kami yang mendengarkan renungan ini, yang selama ini sudah menjauh dari Tuhan, kami mau meresponi panggilan-Mu. Kami datang kepada-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, Allah kami, yang menyelamatkan kami. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami mau hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami mau mentaati firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kesetiaan-Mu kepada kami. Pintu kemurahan masih Engkau bukakan, dan kami datang masuk dalam anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Di malam hari ini, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Berkati kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Sembuhkanlah ya Tuhan yang sedang sakit, jamah dengan kuasa-Mu, kuatkanlah yang lemah, berikanlah semangat baru kepada yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu, jalan keluar kepada setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan dan masalah dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkau yang memelihara hidup kami. Berkat, damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami semua, sekarang ini dan sampai selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.